Selamat datang di Gereja Santo Antonius Gelaga yang pada hari ini akan merayakan Pesta Pelindung Gereja Stasi Santo Antonius Gelaga. Ini berarti Bapak Ibu, sebelum misa kita mulai, mohon untuk alat komunikasi dinonaktifkan dan kita menjaga kekusukan untuk misa pada sore hari ini. Marilah sebelum kita mulai misa pada sore hari ini, kita doakan doa Ardas tahun ke-7, tahun pendidikan cinta budaya dan kaderisasi politik cinta tanah air. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh cinta dan belas kasih, Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami untuk mendorong kami agar berkembang dalam cinta. Ia yang adalah pewahyuan sempurna cintamu dan sang kebenaran sejati, mengajari kami untuk memurnikan tata kebiasaan hidup kami, supaya kami semakin kaya dalam amal kasih kepadamu dan kepada sesama. Kami umat-Mu di Keuskupan Tanjung Karang mensyukuri aneka budaya yang Engkau anugerahkan. Semoga kebinekaan budaya ini tidak kami lihat sebagai penghambat kesatuan kami, sehingga kami tidak jatuh dalam arogansi tarian, kelompok maupun pribadi. Semoga kami menjunjung semangat para pendahulu kami yang mereka hayati melalui pengorbanan mereka untuk bersatu dalam semangat Ardas Keuskupan tahun ke-7 ini. Kami secara khusus bersatu hati dengan orang-orang yang berkehendak baik bagi kesejahteraan bersama dan kesatuan negara kami Indonesia. Mereka yang mengabdikan diri dalam dunia politik, semoga Engkau lindungi dan senantiasa Engkau memberikan hati dirinya untuk mengutamakan kepentingan umum bangsa kami. Semoga para pemimpin negara dan wakil rakyat sungguh-sungguh memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Semoga kami Gereja Keuskupan Tanjung Karang semakin hari semakin terbuka, semakin rendah hati, semakin berani menjadi pelayan dan saksi bagi cinta-Mu yang agung, yang mengangkat setiap pribadi manusia kepada martabatnya yang luhur sebagai citra-Mu sendiri. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dari Maha kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang zaman. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu pembuka 330. Maria
pun pantas berkenan kepadanya. Kan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dari penjuru tempat di Paroki Metro, selamat sore. Selamat sore. Berkah dalam. Adakah yang dari Balai Kencono? Ada. Batang Hari? Oh ya, tadi yang jaga. Oh, ketuanya dari sini. Dari yang paling dekat, Sambi, Karto. Mana? Nggak ada. Gimana ini tetangga dekat ini? Sambi, Karto nggak ada. Tanggulangin ada. Sito Basuki kelihatan tadi. Purwo Asri ada misa, nggak tahu ada Mas Denny ya tadi ya. Bantul mana Bantul? Nggak ada Bantul ya. Mana lagi? Jojok sudah tadi ada. Selorejo ada. Tulus Rejo ada. Ya baik. Bu Karlina itu tadi ya, teman-teman dah datang. Metro udah jelas tak wakili ya. Metro banyak ya, ya. Kita bersyukur ikut berbahagia ya atas gereja ini yang memang kita khususkan di hari ini, yang sebenarnya jatuh tanggal 13 yang lalu, sekarang tanggal 15 ya, jadi 2 hari yang lalu kita merayakan Santo Antonius dari Padua, imam sekaligus pujangga gereja. Maka intensinya jelas, ini dimohon oleh Gereja Katolik Santo Antonius menyatakan syukur karena Tuhan atas penyertaan dan perlindungan, juga setiap berkat yang diterima oleh umat di dalam peziarah gereja, sekaligus mohon curahan berkat agar usia 31 tahun, wah ini sudah jelas ada ulang tahunnya ya, dibarengkan dengan pelindung gereja. Permohonannya agar semakin mampu maju, berkembang, serta menjadi terang dan garam untuk mewartakan cinta kasih. Nah ini sudah jelas pada visi keuskupan ya, menjadi terang garam, menjadi tanda keselamatan, sakramen keselamatan. Itu yang kita mohon. Mungkin juga ada teman-teman kita yang sakit, kita doakan mereka. Ada Romo Sigit yang sakit TB, semoga dikaruniai kesembuhan. Juga istrinya Pak Wasi, Siti Maisaroh ya, namanya Siti Maisaroh, kita doakan agar dikaruniai kesehatan, kesembuhan. Mari sekarang kita di awal Pranikasi ini bersama-sama mohon belas kasih Tuhan, sekaligus di situ kita menyatakan kerendahan hati kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang menaburkan benih kerajaan Allah yang kini telah tumbuh menjadi pohon rindang.
kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang menaburkan benih kerajaan Allah dan sampai kini tetap memeliharanya. Kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang menumbuhkan benih kerajaan Allah sehingga kami mampu bergerak mewartakan sabda-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha tinggi. Ya Yesus Kristus,
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah meneburkan benih kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon, berilah kami kerelaan untuk ikut serta memperkembangkannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami semakin diwarnai cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah,
menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah, tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh, sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Benih hidup adalah sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Setiap orang yang datang kepadanya akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak. Katanya, beginilah hari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyapit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil. Di
di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Oleh berita Injil ini, iman kita diteguhkan. Baik, tadi ada sekelebat menuntun motor dari Sambikarto. Agak terlambat sedikit ya, ternyata hadir lah ya. Hanya Bantul Bu Karlina yang belum ya. Nanti di WA kok nggak datang gitu. Saudaraku di mana, itu kan satu kerinduan ya, semua bisa datang, semua nyengkuyung ya. Perasaannya bagaimana Bu? Ini banyak yang datang nih Bu Karlina. Ya, sangat senang sekali. Kalau Dik Yohanes bahagia ya. Bahagia Dik Yohanes ini bahagia rasanya, tadi sudah menyiapkan ini semua Bapak Ibu, jadi jangan sepelekan ya. Saudara kita ini merias sedemikian rupa sehingga X sama dengan Y angkat 2. Artinya sangat indah sekali. Terima kasih Mas Yohanes untuk ini semua ya. Kita kasih apresiasi untuk kita bersyukur pada kesempatan ini. Kiranya itulah benih-benih ya yang dimaksud oleh Tuhan dalam bacaan ini. Benih kerajaan Allah. Berulang kali kita dengarkan tadi bahwa benih kerajaan Allah itu bagaimana perlu tumbuh. Awalnya dari yang kecil ya. Dari perhatian-perhatian terhadap hal-hal kecil. Ini yang tidak mudah ya. Ada kalanya kita itu pengen langsung pada buahnya. Tapi bagaimana upaya-upaya yang kecil-kecil akhirnya menghasilkan buah yang berlimpah ya. Termasuk ketika sore ini bisa berkumpul sedemikian rupa ini ya. Ini dari benih kecil, perhatian dari segelintir mungkin ya. Segelintir mungkin dari niat hati seseorang. Lalu bagaimana itu disampaikan. Lalu penyampaian itu semakin berkembang. Oh iya ini sedulurku, ayo kita dukung. Kita ingin juga teman-teman ini berkembang, teman-teman ini teguh kuat. Kita tahu bahwa kalau dibandingkan dengan stasi lain, ini Glagah adalah benih yang kecil ya, stasi yang kecil ya. Kalau mau di metro pun dibandingkan ya mungkin ini satu lingkungan ya. Tapi ini tingkatnya stasi ya. 11 kakak kalau belum turun. 10 sekarang. Oh yang satu pindah ke Jakarta ternyata 10 ya. 10 kakak tahun 2024. Nanti kita tahun besok kalau rayakan ada berapa, siapa tahu ada yang menikah ya. Ada menikah lalu itu kan bertambah artinya ya, bertambah. Ada yang berencana menikah tahun besok ini?
Ya, ya, ya. Soal jumlah sebenarnya juga tidak terlalu memang selalu hal yang paling mudah diukur itu soal jumlah. Tapi soal kualitas orang-orangnya di dalam menghasilkan buah-buah kebaikan ini yang kiranya juga menjadi hitungan atau ukuran yang kiranya lebih daripada sekedar jumlah ya. Seringkali kita mengatakan yang penting jangan kuantitas tapi kualitas. Nah, kita berharap kualitasnya pun tidak mudah goyah ya. Ketika ditinggal di sekincau ya, tidak punah. Hujan lagi ya Mas Yo. Sudah siap ditinggal. Menarik menjawab WA dengan Mas Yohanes saat itu. Gimana Romo hujan deras? Hati ini bingung juga saya ini. Pasti saya tanya pun akhirnya kembali ke Romo. Karena Mbak Triendah juga sibuk sana sibuk sini mau tak tanya ya pasti ya monggo Romo ya, sebelum dikembalikan ke saya putuskan. Terpaksa saya tinggal Mas Yohanes. Minta maaf saat itu saya mengatakan enggak apa-apa, ini mungkin Tuhan belum berkehendak Romo untuk kami bisa ikut ke sekincau. Lalu itu pun terus kami bahas gimana ya. Ya kalau dalam pertemuan lain jangan sampai lupa teman-teman belaka. Akhirnya ke Ngisonando lah kemarin ya. Bisa berpantai ria ya. Bersyukur karena kami tidak jadi berpantai ria di Krui karena jalannya nggak bisa dilewati bis besar ya. Jadi malah yang Ngisonando lebih indah Bu ya. Bisa Ibu berkreasi dan menambah kualitas di dalam pendampingan anak-anak ya. Seperti anak yang di depan ini belum didampingi sudah tidur ya. So, ini yang didampingi seperti semangat ya. Cerita-cerita itu untuk mendampingi anak-anak di sini kiranya juga perlu modal pembekalan seperti itu. Kembali kepada soal bagaimana berbuah karena kita dikaruniai benih kasih, yang mana benih kasih yang tumbuh itu ternyata tidak mudah untuk dikembangkan, tidak mudah. Tantangannya besar. Benihnya kecil supaya bisa bertumbuh besar, padahal ada benih-benih lain yang lebih besar dulu atau bahkan benih-benih yang mempunyai makanan lebih banyak sehingga bisa menghimpit benih kecil itu. Yang saya maksud adalah bahwa di dalam kehidupan beriman kita dikaruniai benih-benih kebaikan, namun kecenderungan-kecenderungan yang jahat itu juga akan muncul. Ada benih iri, benih benci, benih kejahatan lain yang juga akan muncul di dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita pun tidak ingin benci, tetapi melihat wajah kayak gitu kok otomatis langsung benci. Ini sudah pernah saya katakan, ada aura tertentu yang tidak membuat cocok ya. Ya, kalau ada wajah model gini ya, pasti nanti akan diajak bicara pasti hanya gawe padu. Wes rasa omongan baik bangane badi padu ya. Kadang muncul juga kok ada ya, muncul dalam hatiku misalnya yang itu ada perasaan ini padahal saya tidak ingin ini tumbuh berkembang ya. Maka dalam hal inilah kita diingatkan soal bagaimana menjaga benih kasih itu ketika kadangkala hampir terhimpit oleh benih-benih kejahatan ya. Bacaan pertama menggambarkan bagaimana dulu bangsa Israel itu juga hampir punah ya. Di sana kan tadi soal tunas yang kecil tadi ya. Itu kan sebenarnya agar kita terus berpengharapan pada Tuhan. Jangan sampai mati ya, terhimpit
Ya misalnya situ tunas yang kecil tumbuh pohon yang akhirnya besar. Itu memunculkan adanya kebangkitan kembali bangsa Israel yang sempat diporak-porandakan dengan peristiwa pembuangan itu. Ya, ketika orang tidak mau berkembang berbangun kembali pasti juga akan punah. Tetapi Israel tidaklah begitu, mereka gigih, akhirnya terus bertumbuh dan bertumbuh. Maka demikian pula kita, kalau hari ini kita memperingati pelindung, bagaimana tokoh dari Santo Antonius itu membuka agar benih-benih kasih itu muncul kembali. Kemarin di Santo Antonius saya menyampaikan ini ya. Ada kekasan dari Santo Antonius itu. Kekasannya adalah apa? Dia adalah santo untuk barang-barang yang hilang, ya toh. Ada yang pernah berdoa, hasilnya ditemukan ya. Suster yakin ini. Apa suster dulu ya? Bu Yati pernah? Apa Bu? Cincin pernikahan. Iya. Iya, iya. Nah, jadi itu Bapak Ibu, jadi ternyata ada pengalaman langsung ya yang dialami setelah 7 hari ya baru ditemukan ya. Memang soal waktu kadangkala tidak tentu, tetapi soal kesabaran ya, soal kesungguhan, akhirnya itu bagian dari ujian iman ya. Mengapa Santo Antonius diangkat menjadi pelindung untuk barang-barang hilang? Nah, mungkin ada yang kemarin sudah mendengar ya, tapi untuk umat di sini di stasi Glagah, ada yang tahu latar belakangnya? Bu Karlina tahu? Mengapa kok sampai beliau ini diangkat menjadi santo untuk pelindung bagi barang-barang yang hilang? Mas Yanes? Dereng ya. Jadi ternyata pada saat itu Santo Antonius itu terkenal dengan jago khotbah, jago mengajar. Lalu banyak orang itu bertobat karena pengajarannya itu, termasuk para pemeras-pemeras dan pencuri-pencuri. Ketika mendengar khotbahnya Santo Antonius, mereka merasa bersalah dan mengembalikan barang-barang hasil curian itu dan hasil rampasan itu. Banyak pemeras-pemeras dan pencuri-pencuri mengembalikan barang-barang itu berkat pewartaan atau upaya pengajaran khotbah dari Santo Antonius itu ya. Jadi kita kembali kepada bagaimana teladan Santo Antonius menumbuhkan kembali semangat kasih. Ya, kalau kita hari ini kita kaitkan dengan benih-benih kasih, bahwa di dalam diri orang-orang yang mau disebut jahat, ya, entah itu pencuri, entah pemeras, ternyata benih-benih kasih yang sempat terbenam oleh niat-niat jahat atau bahkan sudah terwujud kejahatannya, akhirnya tumbuh benih kasih yang lebih besar. Mau bertobat, lalu mau menggereja, dan mau untuk hidup lebih baik. Kiranya itu menjadi renungan kita, bagaimana dalam peziarah hidup kita dua sisi kecenderungan ini selalu hadir. Ada kalanya kita merasa kuat karena sudah sering sembahyang, sudah sering ziarah. Namun
ternyata ketika kecentok setitik wae ngelokro ya. Sembayangnya kuat, ziarah terus, dilokke kowe elek ngono wis langsung koyone rata ning gereja meneh. Padahal benihnya sudah tumbuh kuat, tapi gara-gara kecentok lalu loyo semua ya. Kayak tumbuhan kena siram apa itu, minyak apa itu yang suket itu apa? Obat suket gramason ya. Wis tumbuh HP kena gramason sidik cret. Mati HP. Maka Bapak Ibu dan Saudara saya terkasih, kiranya itu yang perlu kita sadari, ada benih-benih kerajaan surga yang terus kita harapkan dapat tumbuh, jangan sampai punah. Justru ketika kita di bawah, jangan lupa akan kasih Tuhan, bahwa semuanya serba tidak lepas dari kuasa Tuhan. Maka itu yang kita mohon dalam peran Ekaristi ini, agar kita kuat di dalam mengalahkan tantangan-tantangan, yaitu benih-benih yang lain yang seringkali muncul, yang dikirim atau yang disebarkan oleh si jahat. Semoga kita mampu di dalam bertahan dan memperoleh buah yang baik. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Mari kita bangkit berdiri, kita baharui iman kita dengan kita menyatakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari Dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur dan siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa agar kerajaannya berkenan tinggal di antara kita. Bagi gereja Allah, Bapa, curahkanlah rahmat kesetiaan bagi gerejamu, sehingga tetap setia kepadamu di tengah-tengah perubahan dunia. Bimbinglah umatmu untuk memiliki semangat Injil, yakni semangat kemiskinan dan pelayanan demi keselamatan sesama di dalam pesiaran menuju kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi negara-negara yang sedang berkembang, Bapa, berkatilah dan lindungilah negara-negara yang sedang berkembang dalam perjuangannya memajukan kesejahteraan rohani dan jasmani rakyatnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum remaja, Bapa, bimbinglah kaum remaja agar tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam iman, pengharapan dan kasih akan Dikau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, Bapa, tinggallah di dalam diri kami masing-masing, sehingga meskipun kami ini lemah dan hina, namun sedia menanggapi panggilan-Mu untuk terlibat dalam pewartaan kerajaan-Mu demi keselamatan segala makhluk. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gerejamu di Stasi Santo Antonius dari Padua, Glagah ini Tuhan, yang hari ini kami rayakan pesta nama untuk Santo Antonius. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu bersama umat-Mu di sini,
di dalam pejalan gereja, sekaligus curahkanlah berkat-Mu, ya Allah, agar di usia 31 tahun ini, gereja ini semakin mampu untuk maju dan berkembang, akhirnya pun jadi terang dan garam di dalam mewartakan cinta kasih dan sukacita Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik itu Ibu Wasi, Bu Siti Maisaroh, juga Romo Sigit Pranoto, dan juga teman-teman yang lain, semoga karena belas kasih-Mu mereka pun Kau pulihkan kembali, sehingga mereka dapat menghasilkan buah kebaikan di dalam pelayanan dan niat-niat serta perbuatan-perbuatan baik mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita nih sejenak, kita juga sampaikan syukur maupun permohonan kita masing-masing di dalam hati. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan tinggal bersama kami di dalam diri Kristus Putra-Mu. Engkau mengenal kami dan tahu apa yang kami butuhkan. Janganlah meninggalkan kami, tetapi dampingilah kami selalu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita persiapkan persembahan kita. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Saudara-saudariku, berdoalah semoga persembahanmu dan persembahanku berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Luhur, berkenanlah menerima persembahan yang kami hunjukkan untuk menghormati Santo Antonius yang telah memberikan kesaksian tentang kekuasaan-Mu yang mulia. Semoga perayaan suci ini juga mendatangkan hasil penebusan bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sebagaimana Engkau menggembirakan gerejamu pada pesta Santo Antonius, demikian pula Engkau mengokohkan dengan teladan hidupnya yang suci. Engkau mengajarnya dengan kata-kata pewartaan. Engkau melindunginya dengan doa-doanya. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan nada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya di dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, Uskup kami, Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, bersama Santo Antonius dari Padua, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin.
Damai Tuhan selalu bersamamu. Salam damai, salam damai, salam Kristus pesertamu. Salam, salam. Dosa kasihanilah kami, anak domba Allah. Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Aku akan menyertai kalian setiap hari sampai pada akhir dunia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami telah dikuatkan dengan santapan suci. Semoga berkat doa dan teladan Santo Antonius kami tetap setia mengabdi Engkau dengan cinta kasih yang tak kenal lelah, mewartakan kasih kebaikan-Mu sampai kami Kau perkenankan dalam hidup abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan adanya pengumuman. Pengumuman gereja tanggal 15 Juni 2024, Misa Kudus untuk Gereja Santo Antonius, Stasi Glagah. Jadwal misa masih menunggu akan diumumkan setelah jadwalnya sudah ada. Untuk pelajaran bersama calon komuni pertama dan krisma di sekolah minggu pukul 9 pagi. Kemudian ini ucapan terima kasih kepada seluruh umat, Ketua Stasi, Romo, Suster. Di sini ada Bruder dan Frater tidak ada, dan DPP Paroki Mitro atas kehadirannya pada hari ini di Stasi Glagah Santo Antonius dari Padua. Kami mohon doa dari seluruh umat pada umumnya agar kami semakin maju, mampu memajukan dan mengembangkan diri, mampu menjadi terang dan garam dalam lingkup gereja maupun dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Ucapan terima kasih juga dari Stasi Glagah kepada seluruh umat atas dukungannya sehingga misa syukur ini dapat berlangsung secara meriah. Ucapan terima kasih kepada donasi dan perhatian yang begitu besar, dan untuk mempersingkat waktu untuk melaksanakan acara ini, kami mohon yang pertama adalah sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Stasi Santo Antonius Glagah. Kepada Ketua Stasi dipersilakan. Monggo Pak Barno. Terima kasih. Yang terhormat Yang terhormat kepada Romo Paroki Romo Cahyo Handoko yang kami hormati, kepada DPP Bapak Sukis, Ketua DPP Bapak Sukis Toro yang kami hormati, yang terhormat kepada tim Lampung Timur Bapak Irwan yang kami hormati, dan juga kepada Bu Tri Endah yang kami hormati, juga kepada Bapak Chandra dan keluarga dan Ibu, juga Ibu Tutis Sekretaris Metro yang kami hormati, Bu Tri. Tulisannya juga kurang jelas Bu ya. Dan juga seluruh ketua stasi separoki Metro yang saat ini bisa hadir di stasi Glagah yang paling ujung timur yang kami hormati. Dan pertama-tama juga bersyukur juga kepada jemaat yang telah juga ikut
berpartisipasi, ikut sibuk dari pagi sampai siang yang kami cintai. Dan juga kami bersyukur pula atas kehadiran Bapak Ibu, terutama dari stasi-stasi, tidak kami sebut satu persatu, nanti perkenalan di luar. Mungkin banyak yang belum kenal namanya. Dan di sini kami perkenalkan dulu, saya Damianus Subarno, sebenarnya tapi panggilannya Barno. Saya ikut membantu dalam gereja ini dari tahun 70-an Romo. Dari tahun 93 membangun gereja di sini. Ini mulai di sini dulu, waktu itu gereja papan, terus ganti lagi. Ya, tahun 70 pertama kulit Romo. Dinding. Sampai sekarang bersyukur atas bantuan para donatur dari saudara-saudara kita dari Metro di mana saja berada. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan membalas apa yang menjadi pengorbanan, diberikan berkat yang melimpah dan diberikan kesehatan. Ya, Mas Ibu. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh stasi yang pada saat ini juga hadir. Semoga Tuhan selalu memberkati para stasi masing-masing. Semoga ke depan kami juga berdoa supaya gereja-gereja lain juga supaya mendoakan dalam gereja kita, semoga ke depan lebih maju, saudara-saudara kita lebih menyadari bahwa gereja ini adalah gereja kita sendiri. Maksudnya di mana kita berada adalah ini gereja kita. Ya, kalau kita ke Sambikarto ya itu gereja, ikut Sambikarto kita gereja kita juga. Kalau waktu dulu masih ada di sini belum ada gereja bagus, kita misa di Sambikarto, terus misa di Silorejo. Ya itu. Nah, maka kita ucapkan terima kasih sekarang walaupun demikian atas bantuan keluarga-keluarga di Paroki Metro. Ini kami ucapkan terima kasih. Dan kami demikian saja, kami atas nama stasi apabila kurang berkenan sambutan atau tanggapan dari Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Barno, Ketua Stasi Santo Antonius Gelaga. Tadi kalau Ibu Tuti adalah Ketua Stasi Metro. Ucapan terima kasih juga kepada yang belum tersebut ya Pak, untuk Ketua Stasi Tulus Rejo Bu Ernawati, kemudian Pak Setiono dan keluarga, dan seluruhnya pastinya ya Bapak Ibu yang sudah hadir. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari Ketua DPP. Adakah Bapak Sukistoro? Kalau tidak ada, Bapak Setiono. Kepada Pak Setiono disilakan. Terima kasih Mbak Tri yang telah memberi kesempatan pada kami untuk menyampaikan beberapa patah kata. Pertama, kami menyampaikan banyak terima kasih pada Romo Kokoh, Romo Paroki, Suster dari Komunitas Hati Kudus, ya, Suster ya, dan Mas Dama ya, yang telah ikut serta dalam menyengkuyung pelaksanaan misa ini, peringatan ini, dan juga kepada ketua-ketua stasi ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dalam kehadiran ini kita bersama merayakan Pesta Pelindung Stasi Glagah. Oleh sebab itu,
seperti apa yang telah disampaikan kepada ketua stasi tadi, ketua stasi Glagah, bahwasanya gereja itu adalah satu paroki metro, walaupun di Glagah, Sambikarto, Silorejo, dan Tulusrejo, Jojok ini adalah satu. Kita satu dalam Kristus. Jadi tidak ada banyak yang bisa kami sampaikan, tapi kami hanya menyampaikan selamat ya kepada umat di stasi Glagah, Bu Karlina khususnya. Semoga dengan peringatan ini ya menjadikan kita semakin teguh, semakin meneladan Santo Antonio. Jadi seperti apa yang disampaikan dalam kitab suci, bahwa apa yang telah Engkau berikan kepadaku ya Bapa, tidak seorang pun aku biarkan hilang. Semoga walaupun sedikit kualitas iman, artinya semangat untuk beriman ini semakin menjadi kuat. Itu saja bisa kami sampaikan. Terima kasih Mbak Tri Endah, kami kembalikan. Monggo. Terima kasih kepada Bapak Totong selaku Ketua DPP 2. Kepada sambutan yang ketiga kepada Romo Paroki, kepada Romo Cahyo dipersilakan. Baik, kepada seluruh umat, terkhusus untuk stasi Antonius dari Padua, dari stasi Glagah, baik yang tua maupun yang muda, yang anak-anak, baik yang sudah sejak tadi bangun atau baru saja bangun. Selamat sore, berkah dalam. Gimana, sehat-sehat? Ya, ada yang ngantuk, tapi ya puji Tuhan, ya itu malah bisa jadi obat. Karena tidak semua orang bisa tidur, itu repot juga. Baik, ini menjadi satu kegembiraan kita karena langsung direspon dengan baik oleh teman-teman DPP dan juga langsung ke stasi-stasi, baik stasi ketuanya yang tidak bisa lalu ternyata bisa mengutus perwakilannya. Nah, ini yang indah yang seperti ini. Kalau ketuanya nggak bisa, masih ada pengurusnya ya, maka kuasa bisa diberikan ya. Seperti ada dari Purwo Asri, Pak Wasi nggak bisa karena istrinya juga sakit. Di sana ada Ekaristi juga sore ini, ada perwakilannya Mas Denny. Hari ini juga ada Ngesti Rahayu yang misa, maka juga harus menyiapkan diri. Ada perwakilannya tadi ya dari Ngesti. Semuanya ada. Maka ini menjadi satu kegembiraan. Dan beberapa teman-teman tadi juga tak tanya, sudah tahu Glagah belum? Dereng. Maka ini ada yang baru tahu Glagah ini ya seperti ini ya. Glagah Perkasa namanya. Oh, gagah ya itu. Glagah indah, Glagah indah ya. Ini yang inilah. Ini berkat banyak perhatian, mudah-mudahan dengan kasih yang begitu besar yang diberikan kepada umat. Di sini pun umat juga semakin mau memberikan diri untuk sesama jemaat di lingkup kecil di gereja ini, maupun juga tadi menjadi terang dan garam ya bagi untuk masyarakat di kiri kanan ini yang notabene sangat berbeda. Tapi kalau kita lihat ketika kita beribadah di sini ya nyaman-nyaman saja, artinya tenggang rasa toleransinya di sini tinggi. Tentu ini terkait juga cara umat di sini menyapa mereka atau bersikap terhadap mereka. Ini sangat penting karena seringkali benteng-benteng itu dibuat lalu membuat untuk beribadah menjadi dipersulit karena sikap orang-orang yang di dalamnya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, artinya kita mengharapkan umat di stasi Glagah pun bisa bermasyarakat, sehingga itulah cara kita untuk bisa menggarami dalam kehidupan bersama ini. Terima kasih juga untuk siapapun yang terlibat untuk kesempatan ini sangat istimewa. Tadi dalam pengumuman disampaikan ya nanti jadwalnya menunggu ya.
kita sudah mengagendakan setiap bulan satu stasi itu bisa 2 kali dalam 1 bulan. Itu usaha kita ya. Maka tetap siap-siap ya, selalu melihat jadwal ya, jangan sampai romonya ke sini ternyata nggak ada. Ya, kami selalu mengusahakan ya, kalau bisa itu ya kita bisa melayani setiap minggu semua stasi ya. Ya, beberapa belakangan ini ada banyak pastor-pastor yang rela untuk membantu, menawarkan diri juga, apakah bisa membantu ya. Maka kami membuka hati untuk mereka. Selama kami sendiri ternyata banyak yang siap, bahkan Romo Vikjen pun sekarang melayani di paroki kita. Hari ini, sore ini di Purwoasri, besok di Selorejo dan Sambikarto ya, Romo Manggu yang adalah Vikjen. Lalu beberapa Romo yang lain ya juga melayani. Maka ini menjadi kesempatan bagi kita, siapa tahu nanti ke depan setiap minggu bisa terlayani di semua stasi ya, meskipun sementara yang sibuk adalah Bu Yuli ya, nyepake stipendium karena memang mereka dari luar kota juga butuh transport ya, kita menyiapkan stipendium. Beberapa waktu lalu di Jojok ada di Gua Maria, saya juga berpesan, berani ngasih stipendium, berani Romo, ya sudah, artinya saya mencarikan Romo, stasi siap untuk memberikan stipendium. Nah, ini sangat baik, itu ada kerjasama juga beberapa waktu lalu di Bantul, sehingga memang harus mandiri juga supaya nanti stasi bisa makin berkembang ya. Baik, demikian sekali lagi profesiat untuk umat di stasi Antonius dari Padua. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pastor Paroki Romo Cahyo Handoko. Bapak Ibu, setelah misa ini kita nanti akan potong tumpeng, semua akan keluar ya. Kemudian ucapan syukur dari Santo Antonius dari Padua. Sekali lagi kami sebagai DPP mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian satu tadi yang disampaikan oleh Pak Barno, kita adalah satu. Itu adalah permintaan Tuhan Yesus ya, atas doanya. Jadilah mereka satu. Demikian saya sebagai sekretaris DPP, jika ada kata-kata yang kurang berkenan saya minta maaf. Terima kasih. Baik, sekarang kita bangkit berdiri, kita menerima berkat pengutusan Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari semuanya, mereka yang kita doakan dan yang mendoakan kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pulanglah membawa dan berbagi damai, Ekaristi ini sudah selesai.